Cek, cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pelaku usaha dari seluruh Indonesia, peserta webinar Sumo Katalis pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Amin. Perkenalkan, Amin. Ya Rabbal Alamin. Tri Susanto dari Sekretariat Serikat Usaha Muhammadiyah Sumu yang pada sore hari ini akan memandu jalannya webinar. Sebelum kita mulai webinar, kami ingin tahu dulu nih dari teman-teman peserta webinar ini asalnya dari mana aja. Bisa langsung tulis di kolom chat yang teman-teman bisa tulis nama sama kota asalnya biar bisa saling kenal dengan teman-teman yang lain juga. Ada yang dari Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Magelang, Lamongan, Jember, Pekanbaru. Wah, luar biasa ya. Berarti hampir dari seluruh Indonesia ya. Banyak kota yang hadir di webinar pada sore hari ini. Jakarta, Cilacap hadir. Masya Allah. Semoga webinar sore hari ini bisa menambah manfaat, menambah ilmu, dan menambah peluang bisnis bagi kita semua, teman-teman. Oke, pada sore hari ini kita akan mengangkat tema webinar Sumo Katalis yang sangat menarik sekali, teman-teman. Yaitu tentang dari recehan ke ratusan juta membangun pabrik snack sendiri dan kuasai pasar dari warung hingga retail modern. Jadi tema webinar sore ini adalah tentang bisnis snack kering, teman-teman, atau camilan kering. Nah, ini adalah bisnis milik salah satu anggota Sumu, yaitu Mas Ricardi, yang nanti akan menjadi narasumber. Tentunya ini diharapkan bisa menambah insight kita semua tentang bisnis di sektor snack kering ya, teman-teman. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih tentang program Sumo Katalis, teman-teman. Jadi Sumo Katalis ini adalah salah satu program unggulan dari Serikat Usaha Muhammadiyah untuk membuka peluang kolaborasi, pertukaran ide, dan pengembangan usaha dari anggota untuk anggota Sumu yang lain. Nah, program ini meliputi kurasi dan pendampingan bisnis, penyelenggaraan webinar seperti yang kita lakukan pada sore hari ini, terus ada juga diskusi melalui grup WA yang telah kita buat dan pastinya teman-teman juga udah join grup WA itu dan juga nanti akan dibantukan promosi tentang peluang kolaborasi anggota melalui channel Sumu, guys. Dan Instagram Sumu hari ini sudah mencapai 16K teman-teman followersnya di sumu.org.id. Semoga teman-teman sudah follow juga ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Untuk sore ini kita sudah dibersamai oleh Mas Ricardi Putra Nugraha, yaitu CEO dari Malindo Area, teman-teman, yang akan menjadi narasumber utama pada webinar Sumo Katalis ini. Selamat sore, Mas Ricardi. Assalamualaikum, selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya, Mas Ricardi? Sekarang Mas Ya, sedang di Jogja atau di Sulawesi ya, Mas? ya, posisi sekarang di Jogja. Oh, Alhamdulillah baik. oke, berarti sekarang udah di Jogja ya. Ya, Jadi Mas ya. Ricardi pada sore hari ini akan membahas tentang peluang dan potensi besar dari bisnis snacking dan juga rahasia produksi dari nol hingga target ribuan bungkus per hari melalui sistem produksi modern dan juga strategi bangun bisnis snack paket usaha lengkap yaitu dengan alat dan branding yang mungkin nanti akan disediakan oleh perusahaannya Mas Ricardi. Apakah sudah siap mengisi materi, Mas Ricardi? Siap, siap, siap. Ya.
Langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan, Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam kenal buat seluruh teman-teman di Serikat Usaha Muhammadiyah ya. Iya, perkenalkan saya Ricardi Putra Nugraha, Direktur Malindo. Saya asalnya dari Sulawesi. Nah, kebetulan kemarin gabungnya juga baru. eh, Hari ini ingin berbagi pengalaman. Artinya bukan menggurui, eh, bukan eh, menampilkan apa hal-hal yang tinggi, tapi pure kita hari ini bersilaturahmi. Mungkin bisnis yang saya jalankan saat ini bisa dijalankan oleh teman-teman di wilayah masing-masing. Tentunya dari semua wilayah yang disebutkan tadi ada berbagai macam merek, aneka merek snack ciki-cikian yang harganya 2.000 yang dikonsumsi oleh anak-anak, adik kita, bahkan kita sendiri yang mengkonsumsi. Itu sebenarnya bisa menjadi peluang bisnis bagi kita. Jadi snacknya itu bisa dibagi skala harganya dari snack 2.000, 3.000, yang di Alfamart, Indomaret, Retail Modern itu semua sebenarnya bisa menjadi potensi milik kita dengan brand kita sendiri, dengan produksi kita sendiri, kapasitas produksi yang banyak yang ditentukan oleh kita sendiri. Makanya kemarin waktu gabung terus komunikasi dengan teman-teman di usaha Muhammadiyah ini, saya tertarik. Oh boleh kita share, kita kalau ada kesempatan kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah, produksi saya saat ini dilakukan di wilayah Sulawesi Selatan. Mungkin di sini ada yang berasal dari Sulawesi Selatan, tapi itu potensi besar di masing-masing wilayah. Snack seperti ini mungkin ada di mana-mana, jadi jajanan anak-anak kita. Sebenarnya ini bisa dibuat dan bisa menjadi bisnis kita sendiri. Ini produk Indofood, saya buat sebagai contoh. Produksinya satu di wilayah Tangerang, ada juga di Surabaya, tapi distribusinya ke seluruh Indonesia. Nah, ini yang menjadi potensi besar bagi kita untuk bisa melakukan kegiatan produksi snack yang sebenarnya sangat mudah. Tentunya jika kita memiliki kemauan, Bapak, Ibu, adik-adik, saudara semua. Terkait ini boleh ditampilkan saya ada sedikit paparan ini, Mas. Yang tadi ya slide. Jadi yang orange nanti kita ya, kenapa industri pangan kering? Saya angkatnya industri pangan kering. Saya basicnya ini secara keilmuan di sarjana hukum Universitas Hasanuddin, tapi pasca kelulusan mahasiswa itu saya fokusnya malah di pangan kering karena melihat potensi yang luar biasa itu. Di kabupaten saya di Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan itu jumlah kebutuhan snack per bulannya sekitar 3 juta bungkus. Itu data valid dari beberapa distributor.
Artinya kami menangkap peluang itu bisa sebagai sumber bisnis. Tadi saya lihat pesertanya ini ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lombok, Mataram. Itu semua didistribusi, kalau boleh dilihat snack-snack yang ada di warung, di kios, kelontongan itu semua itu masih satu sumber, Bapak Ibu. Nah, itu yang kami kami tangkap dan kami ingin berbagi. Sebenarnya bisa produksi pangan kering ini sumber dananya itu menjadi sumber dana bagi kita itu bisa dimulai dari dapur. Jadi untuk skala seperti ini, Bapak Ibu nggak perlu dibayangkan bahwa kita harus punya pabrik besar, harus punya lahan yang besar, harus punya mesin yang besar. Tidak. Jadi apa yang ada di rumah itu bisa dipakai peralatan dapur untuk produksi seperti ini. Memang untuk finishingnya kita butuh 1-2 alat untuk skala ini, tapi tidak perlu yang terlalu besar. Nah, di sini nanti akan saya bagi. Next, Mas. Next, selanjutnya, kenapa kita perlu berbisnis pangan kering? Kenapa snack? Snack itu dikonsumsi hampir semua kalangan, Bapak Ibu. Jadi anak sekolah, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, konsumen umum. Makanya, tapi untuk saat ini, snack-snack yang beredar di Indonesia itu masih bersumber dari 1-2 perusahaan saja. Artinya mereka berproduksi dengan banyak banyak merek, banyak jenis snack, dan itu yang terjadi sejak dulu. Misalnya, contohnya snack ini, pasti yang dulu kita kita masih kecil, masih SD, TK, udah launching snack ini. Sampai hari ini snacknya masih ada. Nah, itu bisnis snack ini sangat menjanjikan. Kenapa bisnis snack? Produk ini harganya murah. Bapak Ibu, ini harga jualnya sekitar 2.000. Banyak yang nggak tertarik melirik pangan kering ini karena dari segi harga. Artinya kalau kita eh, menatap, oh 2.000 perak, kapan kita bisa kayaknya, kapan kita bisa sukses, itu yang menjadi problem saat ini. Saya ketemu dengan banyak pengusaha, banyak teman-teman yang artinya kalau mereka secara finansial itu untuk membangun satu pabrik itu bisa. Tapi begitu mereka mengetahui berapa sih harga jualnya ini, kita dapatnya omsetnya berapa? 2.000, 2.000 perak. Keuntungan 500 perak, 400 perak. Semua mundur. Nah, itu yang ditangkap oleh kerabat kita, pengusaha-pengusaha besar, kerabat kita, keturunan Cina, keturunan Tionghoa yang menangkap peluang ini. Makanya sekarang saat ini perusahaan-perusahaan besar itu, eh, snack-snack brand besar itu dikuasai oleh 1-2 perusahaan saja. Nah, ini yang pola pikir ini yang kami kembangkan di mana saja. Kami melatih masyarakat, kami melatih pengusaha yang tertarik membangun industri pangan kering ini, terutama pengusaha lokal. Kebanyakan kita orang lokal menganggap uang receh itu tidak eh, tidak berarti. Bapak Ibu, saya bocorkan saja, kalau dalam setiap produksi itu kita mendapat keuntungan sekitar 50 perak saja dalam dalam sebulan. Ada satu perusahaan milik teman saya di wilayah Sumatera, itu nilai keuntungannya 50 perak per bungkus. Artinya kalau secara kasat mata, secara ini, ngapain sih kita mau produksi dengan keuntungan 50 perak? Itu kalau per ini
tapi dalam sehari mereka itu memproduksi dan menjual sekitar 1 juta bungkus. Artinya dari 50 perak itu mereka mendapat keuntungan sekitar 50 juta bersih per hari. Nah, itu yang tidak ditangkap oleh kita, oleh pengusaha-pengusaha lokal. Nah, makanya saat ini saya sedang berada di Jogja, ada seorang pengusaha yang tertarik membangun industri pangan kering ini di wilayah Jogja. Mudah-mudahan kurang lebih 2 bulan lagi akan launching. Itu tidak perlu modal banyak. Modal itu sebenarnya relatif, asal uh, asal kita mau ya Pak ya, Bapak Ibu semua. Produk harga murah. Kenapa snack? Bapak Ibu produknya murah dan cepat berputar. Bapak Ibu kalau jalan boleh lihat di warung kios itu semua banyak yang digantung snack harga 2 ribuan. Itu semua pabriknya sebenarnya satu. Dari 1-2 pabrik aja. Tapi mereka satu pabrik punya 5 merek, 6 merek. Dan itu yang menguasai pasar snack di Indonesia. Ini mudah dibeli Bapak Ibu. Kenapa snack? Kami berulang-ulang kenapa bisnis snack, bisnis pangan kering. Cocok untuk warung dan kantin, cepat habis dengan volume besar. Bayangan untuk produksi home industry dalam per hari itu dia bisa memproduksi 5.000 sampai 20.000 bungkus. Bayangkan dari sebuah rumah, dari sebuah industri kecil, kita sudah bisa memproduksi snack yang skala besar dengan jenis kemasan yang sudah setara dengan industri-industri besar, itu bisa dari rumah. Nah, itu yang peluang yang ingin saya bagikan. Saya mulai bisnis ini sekitar 2010, 16 tahun yang lalu. Awalnya juga berjualan dari warung ke warung dengan kemasan yang standar, dengan artinya kualitas kalah saing dengan industri-industri besar. Tapi alhamdulillah saat ini saya sudah berkembang dan proses perjalanan itu yang ingin saya bagikan. Nah, ini ada yang berkomentar cocok untuk warung-warung, kantin-kantin sekolah. Memang benar Bapak Ibu, itu target kita. Jadi retail modern itu bukan target pasar kita, tetapi yang ada di kios-kios, pasar-pasar. Next Mas. Selanjutnya. Next. Nah, ini dia boleh diperkecil. Nah, jenis snack ini yang ini salah satu jenis snack. Coba perhatikan kemasannya itu. Ini kemasan nilai modal. Jadi kita di sini buka-bukaan saja Pak ya, biar ada bayangan. Ini dengan kualitas sebagus ini, nilai modal snacknya itu, nilai modal kemasannya itu hanya 200 perak. Jadi gambaran buat kita semua. Oh, ternyata industri pangan kering itu seperti ini. Jadi untuk snack ini, kemasan jenis ini, seperti yang saya pegang ini nilai modal kemasannya itu di bawah 200 perak. Bayangkan, sangat sangat murah untuk ini. Next. Lagi. Nah, ini contoh merek. Jadi saya punya brand di Bali, ada snack. Kita punya snack di Bali, mereknya Wajib di Bali. Itu nanti boleh dicek di media sosial, TikTok. Itu jenis makaroni, tapi dengan cita rasa sambal mata Bali itu pertama di Bali. Itu pertama di Bali, pertama di Indonesia. Kita ada inovasi-inovasi yang akan terus dilakukan dan
bisa kita bagikan bagi teman-teman di dalam komunitas ini. Contohnya seperti ini. Ini merek dengan tema soccer snack. Ini harga jualnya 2.000 perak nantinya. Nah, ini yang kami tawarkan di salah satu pengusaha di Jogja, di Provinsi Jogja ini. Mudah-mudahan tertarik dan potensinya ini sangat besar dari supporter, dari kalangan anak-anak itu. Daya tarik snacknya itu seperti apa? Boleh next. Next. Nah, ini dia. Ini yang menjadi harga pokok penjualan. Jadi kita bahas yang ini ya. Ini harga pokok, dia nilai modalnya itu 900. Jadi yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman di dalam grup ini, ada yang tertarik untuk membangun pabrik snack di wilayah masing-masing. Kita bisa 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 uh, kita bisa ngobrol di grup ini, Mas, untuk teman-teman mungkin ada yang tertarik membuat pabrik snack di wilayah masing-masing. Tarik, Pak. Siap. Nah, ini HPP-nya seperti ini. Jadi nilai produksi itu sekitar 900 perak. Nanti bisa dihitung 900 perak. Harga jual ke distributor sekitar 1.400. Jadi kita 1.450, ada profit dari perbungkus itu sekitar Rp550. Nah, kapasitas produksi per hari untuk industri pangan kering yang ditawarkan oleh Malindo ini sekitar 5.000 sampai 20.000 bungkus per hari. Jadi bisa dibayangkan total omset dan total profit yang bisa kita dapatkan dalam setiap hari. Nah, itu yang ingin kami tawarkan bagi Bapak Ibu. Nanti nanti kontak saya bisa nanti akan di-share oleh tim Sumu. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik membangun pabrik snack dari wilayahnya masing-masing, bisa kami bantu. Konsultasinya gratis, tanpa biaya. Pokoknya telepon. Kebetulan kami basicnya pemberdayaan Bapak Ibu, pemberdayaan masyarakat. Jadi bisa bicara kapan saja, mau ngobrol, mau konsultasi, itu free, gak ada ini. Ya, next Mas. Nah, ini target distribusi dari produksi kita. Itu ada 4. Ada 4 kegiatan penjualan, yaitu warung di kios, warung atau kios. Nah, itu warung kios itu sumber profit terbesar bagi pebisnis pangan kering di Indonesia. Makanya bisa diperhatikan sekarang yang dulu snacknya harga 7.000-an yang hanya ada di retail modern, itu sekarang berubah menjadi snack harga 2.000-an dengan berat 20 gram. Yang dulunya 40 gram, 60 gram, sekarang dirubah karena perputaran uang itu berada di warung dan kios bagi industri pangan kering. Nah, itu lagi yang menjadi peluang kita. Misal di wilayah satu kabupaten, saya jamin untuk produk skala snack seperti ini belum ada. Karena memang dari survei dan yang saat ini berjalan, semua produksi itu masih tersentral di wilayah Pulau Jawa. Satu di Sumatera. Jadi itu yang didistribusi ke seluruh Indonesia. Nah, target kita, saya mengajak teman-teman yang ada di sini, ayo kita bangun industri pangan kering di wilayah masing-masing. Yang kedua di retail modern. Nah, retail modern ini diuntungkan karena ada di mana-mana. Cuman perputarannya sedikit lambat.
Yang ketiga distributor. Nah, ketika distributor ada yang dari Sukabumi di sini, itu kami punya mitra distributor di Sukabumi, kebutuhan snack per minggu itu sekitar 13.000 bungkus setiap minggu untuk snack harga 2.000. 13.000 kardus. Satu kardus isinya 40, artinya dalam seminggu jumlah kebutuhan sekitar 2 juta bungkus. Nah, itu kalau teman-teman yang berada di sekitar wilayah Sukabumi atau terjauh dari Sukabumi itu misal Jawa Timur bisa juga mengirim produknya seperti itu ke wilayah Sukabumi. Nah, itu yang kami targetkan. Next. Nah, ini wilayah distribusi yang saya sampaikan tadi. Mungkin sampai di sini ada teman-teman yang mau bertanya atau kita Ya, iya, izin ya, admin, izin mau komunikasi dengan Pak Sukardi. siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Didin. Kita satu kampung Pak Sukardi di Oh, Makassar. Pak Didin di Makassar ya? Oh iya. Iya. Saya Salam. sebenarnya di Sumu itu saya mau bentuk semacam sumu korwil lah. Iya. Ya, kebetulan supaya kita bisa ada silaturahmi tingkat wilayah. Oh iya. Seperti yang dilakukan kemarin di Depok. Dia membuat sumu tingkat wilayah. Iya. Oh iya. Ya, jadi kita bisa silaturahmi tingkat wilayah. Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, nanti setelah ini barangkali kita bisa langsung baku chat Pak Oh Sukardi. siap. Minta tolong di share nomornya di Oh Zoom iya. ini. Siap. Kemudian boleh tahu di mana pabriknya Pak Sukardi? Kalau kita kantor produksinya itu di Luwu Utara, Pak. Oh, Luwu. Iya, betul. Kalau ya lumayan jauh ya. Saya kira di Makassar. Iya. Ada kantor distributor di Makassar? Di Makassar distributor ada beberapa, Pak, untuk snack. Kalau kita. Ada ya? Ya, semacam grosiran lah. Biasanya kan saya pernah bergelut juga di bidang consumer, jualan produk-produk ini kebutuhan sehari-hari. Saya pernah ada toko minimarket. Siap. Oke. Saya tertarik juga itu masalah mau buat pabrik yang mungkin nanti kita bisa diskusikan nanti setelah acara ini. Baik, terima kasih Pak Sukardi. Salam kenal. Terima kasih Pak. Salam kenal Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari teman-teman lainnya yang ingin berkomunikasi terkait industri pangan kering ini. Halo Pak, mau izin tanya. Pak Ricardi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hairin dari Kalimantan Timur, Pak. Oh ya, salam Pak. Salam kenal dari saya. Ya, siap. Ya, Pak Ricardi, bahasan awal ini sudah cukup menarik. Memang kita melihat potensi yang luar biasa yang selama ini dimonopoli oleh raksasa-raksasa industri snack. Saya dulu kebetulan pernah kerja di Indofood Sukses Makmur, cuman juga ada divisi snack ditangani oleh mereka, itu Indofood Frito-Lay namanya. Dan memang saya tahu persis bahwa potensi bisnis di snack ini memang luar biasa besar. Iya, betul. Jika memang kemudian Pak Ricardi bisa mendistribusikan ilmunya, membagi-bagikan ilmunya buat kami-kami yang ada di daerah, saya pikir mungkin nanti dari teman-teman dari Muhammadiyah bisa memfasilitasi untuk berperan aktif melalui koordinator-koordinator wilayah seperti yang tadi Daing kita yang barusan tadi menyampaikan. Saya sangat setuju jika kemudian Pak Ricardi jika berkenan, jika memang tidak bisa per provinsi, mungkin nanti per wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Timur, Indonesia Barat,
ada kemudian yang bisa ditunjuk untuk menjadi dalam tanda kutip penanggung jawabnya atau pengurus wilayahnya, sehingga bisa terkolektif wilayah Indonesia Tengah, satu wilayah, satu koordinator, wilayah Indonesia Timur, satu koordinator, wilayah Indonesia Barat, satu koordinator, Pak. Dan memang walaupun belum fokus kepada berapa permodalan yang diperlukan, tapi dari paparan awal tadi, saya rasa hampir semua yang hadir di sini menyatakan ketertarikannya. Jadi memang kita harap setelah ini ada follow up lanjutan sehingga kita tidak lagi berpikir bisnis besar, padahal ada bisnis retail yang ternyata sangat potensial. Terima kasih. Dilanjut Pak Ricardi. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, sangat benar Pak. Jadi gini, saya sebenarnya tertarik menawarkan industri ini kepada sektor bisnis Muhammadiyah, Pak. Nah, dengan jaringan yang ada, yang seperti yang dimaksud tadi itu, artinya perusahaan yang dibentuk, industri pangan kering yang dibentuk oleh Muhammadiyah ini bisa terkoneksi di berbagai wilayah dengan jaringan yang kita lakukan saat ini. Nah, artinya ini saya kalau ada yang bisa menyambungkan program ini bagi yang berkepentingan di sektor bisnis Muhammadiyah, itu sangat baik Pak. Benar yang dikatakan Bapak tadi bahwa ketika satu titik itu kita punya industri, lalu di berbagai wilayah kita udah punya jaringan yang saat ini kita lakukan, perusahaan-perusahaan besar itu kita bisa setara Pak dengan mereka. Nah itu yang mungkin dalam silaturahmi ini target saya pun seperti itu Pak. Jadi artinya ada multiplier effect bahwa kita yang berdiskusi pada sore ini nantinya bisa bergabung dalam perusahaan industri pangan kering milik Muhammadiyah itu untuk bisa dikembangkan di daerah masing-masing. Itu maksud saya, maksud inti saya bagaimana kita silaturahmi ini bisa tersampaikan kepada sektor bisnis di Muhammadiyah. Seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman lain yang kita bisa komunikasi. Oke, ada yang udah resen Mas. Ini Mbak Rikma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ricardi, saya Rikma dari Cianjur. Cianjur itu kebetulan berbatasan dekat dengan Sukabumi. Iya. Ya, alhamdulillah saya juga sedang bergerak di pemberdayaan ibu-ibu, komunitasnya banyak sekali yang punya produk snack gitu ya. Nah, ini tuh sistemnya apakah produknya memang dari kita, kemudian dibantu untuk pemasaran, atau produknya memang sudah ada, lalu kita mengemas atau bagaimana gitu Pak sistemnya. Lalu berapa angka modal yang harus kita siapkan dan bisa mulai kapan? Semangat banget. Terima kasih Pak Ricardi. Ya, terima kasih Bu Rikma dari Cianjur ya. Ya Pak. Ya. Boleh nanti kita jawab sekalian ya. Dari siapa selanjutnya, Bapak Bani atau Pak Farhan? Iya. Oke, boleh Pak. Perkenalkan Pak, saya Farhan Pak dari Pekanbaru sekarang. Oh iya, salam kenal Pak Farhan. Iya. Iya, sebenarnya ini menarik ya. Cuman kayaknya penyampaiannya nanggung nih Pak. Sebenarnya model bisnisnya gimana sebenarnya ditawarkan gitu. Oh, iya. Karena kan intinya kan di sini kan pasti kan nanti kan ada sharing profit, sharing resiko gitu kan. Iya. Artinya kan di sini belum kelihatan nih model bisnisnya gimana gitu. Kalau kita tadi kalau disampaikan di slide ini kan selanjutnya kan ada beberapa target tuh untuk produk A itu untuk di Sumatera, produk B tadi ada di
di Pulau Jawa gitu Pak. Mungkin itu sih saya nunggu slide apa model bisnisnya Pak gitu. Baik. Terima kasih. Ya Pak Farhan, terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin Pak Bani, Pak Farhan tadi pertanyaan hampir sama dengan Ibu Rakmi dari Cianjur. Ya Pak, saya Bani dari Jombang, Jawa Timur. Oh ya, siap. Apakah bisa hanya memasarkan produk Bapak? Jadi saya maklon gitu. Pertama itu, dan minimal order berapa, dan ganti-ganti merek, maksudnya ganti nama merek terus, merek saya sendiri, tapi banyak jenis produk, tapi ambil dari Bapak langsung. Jadi saya tidak produksi, saya tinggal ambil gitu aja. Cuma apakah ada yang dekat dari Jombang? Karena kalau dari Makassar kan nggak ketemu mungkin ongkos kirimnya gitu. Pertama itu, kedua apakah izinnya lengkap gitu. Terima kasih. Siap, baik. Ya, baik, terima kasih. Saya jawab tadi pertanyaan pertama dan kedua terkait bisnis ini. Kita ada dua perencanaan, Pak. Yang pertama, Malindo itu penyedia paket produksi bisnis. Artinya kerjasama itu ketika ada pengusaha yang potensial, memiliki modal, memiliki kemauan untuk melakukan produksi, memiliki kemauan untuk memiliki bisnis, itu kami menyediakan paket full untuk produksi, artinya mesin, kemasan, konsultasi, bahan baku, itu kami bisa menyediakan tanpa sharing profit, Pak. Artinya beli putus, paket yang kami tawarkan nanti akan di-share di dalam grup, udah di-share tadi, paketnya bisa dicek di situ. Itu ada paket home industry, ada paket industri besar setara pabrik-pabrik besar. Itu udah di-share di grup. Nah, yang kedua kami juga ada pemberdayaan. Pemberdayaan menjadi pangan kering. Misal di satu wilayah tadi Ibu dari Cianjur, pemberdayaan ibu-ibu, jagung berubah jadi tortilla, singkong berubah jadi tortilla. Kami fokusnya pangan kering. Kenapa? Karena daya tahan itu di atas 6 bulan. Jadi seperti itu, di atas 6 bulan. Nah, termasuk menjawab pertanyaan pas tadi dari mana tadi ya, Mas Bani ya, itu bisa berproduksi sendiri Mas. Artinya dengan merek sendiri nanti kami akan latih Mas melakukan produksi sendiri. Kami sebagai konsultan yang saya sampaikan sejak awal tadi itu akan tidak dikenakan biaya karena basic kami pemberdayaan Mas. Nah itu bisa dengan merek sendiri tanpa maklon. Nah, kalau maklon itu jadinya nanti ada biaya kos produksi yang tinggi. Ya seperti disampaikan tadi, bakal dibuat di Makassar, dikirim lagi ke Jawa. Nah, kami ada kegiatan pelatihan, itu nanti akan kami share gratis juga untuk teman-teman di komunitas ini. Jadi siap-siap nanti kalau kita komunikasi via WA, nanti kami akan bagi bagaimana cara membuat snack jenis tortilla. Boleh dicek di retail modern itu jenis tortilla ada merek apa aja ya kemarin itu tortilla. Pokoknya ada beberapa di ini. Itu bisa dibuat dari dapur kita. Produksinya gampang. Nanti kami share. Nanti kami share cara buatnya dan cara pengemasannya seperti apa dan cara distribusinya seperti apa, pemasaran seperti. Yang penting kita mau dulu dan tidak gengsi. Jadi kami di Malindo itu kami saat ini udah melatih kurang lebih kerjasama dengan 90 desa, kurang lebih 90 desa di seluruh Indonesia untuk merubah nah itu yang ingin nanti akan kami share di grup ya. Nanti ada kami share di grup itu bagaimana cara pembuatan pangan kering, cara memulai usaha, cara mendistribusikan, itu akan kami lampirkan semua di grup. Baik, mungkin ada yang
eh, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Pak Ricardi. Siap, siapa? Saya Pak Medi dari Tangerang Selatan. Nah, ini pusatnya industri nih, Pak. Ya, Ya. terima kasih. Saya Siap. sangat tertarik sekali gitu ya dengan uraian dari awal tadi. Ya. Nah, namun Pak, ini kan sudah banyak kita lihat ya, beberapa UMKM, beberapa pengusaha kecil Ya. ini ya suka tidak suka dia pasti kalah dengan retail-retail yang besar. Ya, benar. Pertama gitu ya. Ya. Kenapa? Nah, penyebab pertama itu adalah di promosinya. Ya. Dana promosi itu tinggi banget, Pak. Nah, Betul. kenapa produk-produk mereka itu dicari oleh anak-anak gitu loh. Nah, anak-anak sekarang ini pintar sekali, Pak. Iya, iya. Pintar sekali ketika dia melihat iklan-iklan di TikTok segala macam gitu ya. Iya, iya. Apalagi dipakai oleh influencer. Nah, maksud saya sekarang ini eh bisa nggak Bapak mulai dari awal? Iya. Karena di dalam sebuah bisnis plan itu diperlukan TNA mikro dan TNA makronya. Training Need Analysis mikro dan makro. Iya, iya. Nah, kemudian dari TNA tadi itu kita kan harus menentukan target pasar. Iya, betul. Nah, sekarang kalau saya perhatikan dari Pak Ricardi tadi, target pasarnya ini udah jelas. Baik, baik. Udah jelas gitu ya. Iya. Nah, maksud saya itu bisa nggak Pak Ricardi ini ah, turunkan ilmunya? Nah, Siap, siap. turunkan ilmunya, bagaimana menentukan target pasar? Karena kekalahan dari UMKM itu adalah promosinya lemah sekali. Iya. Di Tangsel ini saya punya teman ya namanya itu Coach Adha. Dia itu sudah berapa tahun itu membimbing para UMKM. Iya, iya. Tetapi nggak ada satupun gitu ya produk-produk yang mungkin ini saya baru kenal dengan produk Melino yang dari Pak Ya. Ricardi ini. Ya. Jadi saya berharap sekali kalau bisa Pak Ricardi itu memulai dari awal banget sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak yang dari Pekanbaru tadi. Bisnis modelnya Ya. bagaimana? Target Siap. marketnya siapa aja? Cara Ya, baik. promosinya bagaimana? Nah, karena kendalanya di situ. Ya, kalau modal mungkin banyak teman-teman di sini yang seperti Bapak yang dari Makassar juga tadi gitu kan, semangat Ya. banget. Saya yakin beliau itu pemodal itu gitu ya. Nah, sekarang Ya. itu untuk berbisnis ketika produk itu tidak dipromosikan, apalagi di zaman digital sekarang ini, itu semua itu ada di genggaman tangan gitu. Betul, 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 betul. Nah, saya berharap sekali dengan keahlian dari Baik. Pak Ricardi ini, nanti mungkin boleh di-share juga nomor handphone Pak, saya akan komunikasi lebih lanjut. Apa sih Baik. yang benar-benar bisa untuk menaikkan Ya. seperti yang Pak Ricardi maksud? Baik. Itu saya Siap, pikir Pak, siap. jadi kita mulai dari awalnya, atau saya yang terlambat, Pak Ricardi udah pernah mengulik di awal gitu ya, mulai Baik, dari siap Pak Medi. Siap, siap. ininya gitu ya. Gitu aja Pak Ya. Ricardi ya, sukses. Bangga sekali saya dengan putra Indonesia bisa seperti Pak Ricardi sekarang ini. Gitu ya. Siap, siap Pak. Siap. Oke. Baik. Ya, terima kasih admin. Terima kasih Pak Medi. Iya, makasih. Ya. Jadi saya pun dulu baik kita ini. Saya pun dulu ada produksi. Dari pengalaman saya, UMKM itu, kita di UMKM, produk kita kalah dari segi harga untuk kuantiti banyak. Nah, segi harga kenapa? Yang pertama sudah pasti di kemasan, Pak. Tadi saya menyebutkan kemasan ini harganya di bawah 200 perak. Yeah. Udah full color, cantik. Artinya anak-anak itu melihat suatu produk itu dari kemasan. Artinya kalau kita melihat orang dari pakaian juga, kalau rapi, bersih, menarik, segala macam itu. Nah, kebanyakan UMKM kita sekarang ini, Pak, fokus produknya itu mahal karena di kemasan itu. Bayangkan satu kemasan yang polosan aja, Pak, itu sekitar 1.000 perak. Ya, 1.000 perak. Kalau mau di-upgrade ke yang lebih berwarna, itu sekitar 2.500 perak. Belum isi, belum produksi segala macam. Jadi yang pertama memang UMKM kita itu Pak
kalah dari segi harga. Yang kedua, kapasitas produksi, Pak. Kalau kapasitas produksi itu, kalau untuk UMKM kita, makanya pelatihan yang diadakan di Malindo itu, Pak, memang fokusnya bagaimana barang itu bisa diproduksi secara massal. Seperti itu, Pak. Jadi kalau strategi pemasaran di Tangerang Selatan, di Cianjur tadi, saat ini mungkin banyak beredar snack-snack ciki itu yang berhadiah, Pak. Berhadiah duit, berhadiah mainan. Itu termasuk salah satu strategi marketing yang dilempar oleh beberapa produsen, Pak. Kita buka-bukaan aja, salah satu pabrik snack itu kurang lebih 10, Pak, staff mereka yang live di pabrik membuka snack dengan setelah dibuka mendapatkan hadiah, itu bukan dari orang lain, tapi itu adalah orang belakang belayar yang notabene mereka adalah staf pabrik produksi tersebut. Nah, itu salah satu strategi. Jadi sesuai pengalaman saya, Pak, untuk kita bisa mulai ini, kita fokus pangan kering yang banyak dimiliki oleh wilayah kita, Pak. Seperti itu. Kayak misalnya di NTT, kami melatih masyarakat itu karena mereka punya banyak jagung, yang saat ini jagungnya beberapa ton dikirim mentah ke Surabaya, di Surabaya diolah jadi snack, dikirim lagi ke mereka udah dalam bentuk. Artinya kita pakai pola kita stop di wilayah itu saja, Pak. Kita stop, kita produksi, kita berbagi ilmu. Ini loh kemasan yang murah seperti ini. Nah, itu kalau kita udah setara dengan pabrik industri, Pak, itu kita bisa bersaing, Pak. Tapi kalau dari segi harga kita belum bisa menekan, itu sangat sulit, Pak. Artinya UMKM kita dari dulu hingga saat ini kalau bukan dibutuhkan di pameran, hanya dipajang di itu aja, Pak. UMKM kita dari dulu begitu aja, Pak. Begitu aja. Kecuali yang punya toko besar di daerah wisata itu pasti berkembang. Tapi kalau UMKM daerah tanpa wisata, tanpa toko oleh-oleh yang besar, saya sebagai pengalaman saya, Pak, akan berat, Pak. Akan berat. Seperti itu, Pak, yang ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, Pak. Saya mau mengajak yang berkepentingan di dalam bisnis Muhammadiyah ini, kalau bisa Muhammadiyah menghadirkan bisnis pangan kering, Pak. Nah, di wilayah-wilayah kabupaten kota, kita bisa menjadi ujung tombak masing-masing bagi unit usaha ini. Makanya saya maunya artinya dengan jumlah keluarga besar Muhammadiyah yang di atas 65 juta itu sangat potensial, Pak, untuk ini, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada yang berkepentingan di sini bisa menyampaikan benang merah ini ke kantor pusat. Baik, terima kasih, Pak. Siap. Baik, terima kasih, Pak. Siap. Mungkin ada lagi? Jadi sifatnya kita ini berdiskusi. Ya, di sini ada pertanyaan juga. Bagaimana meningkatkan menekan biaya kemasan yang tinggi. Nah, itu dia, Pak. Di industri pangan kering itu ada jumlah kuantiti yang harus dibeli. Nah, itu yang akan ini, Pak, akan kami share. Semua akan kami share. Tadi sudah di-share di dalam grup, Pak. Di situ nanti ada lebih detail akan tertera di situ. Baik, untuk nomor HP saya share juga ya di grup, di obrolan. Ya, itu yang ditunggu, Pak, untuk ke depan. Siap, Pak. Ya, mungkin masih ada yang ingin didiskusikan lagi. Pokoknya kita kupas tuntas, Pak.
terkait industri ini. Boleh kembali ke materi? Ada di halaman yang tumpukan snack. Ya, di bagian bawah, Mas. Ya. Lagi. Bawah lagi. Lagi di bawah. Paling bawah lagi terakhir. Ya, itu yang di bawahnya. Ya, oke. Di bawahnya. Bagian bawah. Satu lagi. Nah, seperti ini tampilan produksi harian seperti ini, Pak, di pabrik kami. Itu teman-teman bisa lihat kurang lebih 15.000 sampai 20.000 bungkus per harinya. Untuk Pak Bani ada di ini, Pak, ada di grup, udah di-share tadi. Nah, seperti ini tampilan kegiatan produksi dari rumah tangga. Ini jenis ini punya mitra kami di Sulawesi Selatan juga. Itu omsetnya harian mencapai 120 juta dari snack 2000-an, Bapak Ibu. Ada juga dari Kendari, itu luar biasa juga, snack jenis yang sama. Nah, ini merek dari kami, ini Kabilasa Snack. Snacknya berhadiah, betul Bapak. Snacknya berhadiah. Hadiah itu sebagai daya tarik dan itu digunakan oleh semua snack yang beredar di Pulau Jawa, Pak. Nah, isi hadiahnya itu bermacam-macam, Pak. Dan untuk hadiahnya, pabrik hadiahnya pun akan di-share oleh Malindo, Pak. Itu harga hadiah itu 25 perak, 50 perak, 100 perak. Yang harga umumnya itu 1.000, 2.000, tapi di pabrik Mitra Malindo itu bermain puluhan perak aja, Pak. Itu pabrik hadiah-hadiah yang akan dimasukkan dalam snack. Jadi memang kos produksi kita ini mempengaruhi, Pak, mempengaruhi untuk harga kita. Mari kita diskusi lagi. Nah, baru saja dilampirkan lagi bisnis snack. Siap. Terima kasih yang udah WA, kita komunikasi ya. Kita berdiskusi via WA. Waalaikumsalam, tanya Pak. Waalaikumsalam, siap Pak, siap. Ya, Apunten, perkenalkan saya dari Pasuruan Pak. Oh siap Pak, siap. Pasuruan. Nah, tadi disampaikan ketemunya bungkus itu kan 200 perak Pak ya? Iya. Ya, kalau kita mengawali misalnya jadi mitra, itu kalau kita bikin bungkus sendiri kan nggak mungkin 200 perak, karena mungkin kita masih harus promo-promo dan sebagainya, mungkin produksi kita masih sedikit gitu ya. Nah, Iya. Itu akhirnya bisa dibantu dengan membeli di jenengan yang sudah kapasitas besar, sehingga ketemunya bungkus itu jadi kecil gitu loh. Gimana itu Pak kira-kira? Oh ya, jadi gini Pak, untuk kapasitas besar memang dia ada untuk harga murah memang dia ada jumlah kuantiti yang besar Pak. Artinya makanya kami share di grup itu untuk skala pabrikan dia
skala pabrik, sebutnya skala pabrik, tapi produksinya itu di rumah tangga, Pak. Itu saya berulang akan sampaikan bahwa gambaran snack ini hasilnya seperti pabrik-pabrik industri besar, namun produksinya itu di rumah tangga. Dia untuk harga 200 perak itu Pak memang ada minimum order. Minimum order yang sangat yang dengan jumlah kurang lebih 100.000 bungkus Pak itu untuk produksi kemasannya. Seperti itu Pak. Bisa dikomunikasikan dengan kami Pak untuk jenis kemasannya, nanti kami akan share by WA jenis cara kemasnya seperti apa, nanti akan kami share Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Siap, baik Pak. Ya, kita komunikasi via WA Pak ya. Nanti kita ya. Siap. Nggih. Matur suwun. Matur suwun Pak. Ini ada pertanyaan. Terkait pembiayaan itu apa lewat perbankan bisa. Kalau UMKM itu untuk saat ini yang disampaikan oleh pemerintah, pembiayaan perbankan sangat mudah Pak untuk saat ini. Artinya bisa menjadi peluang juga, bisa menjadi potensi kalau ada teman-teman yang ingin pengajuan modal usaha, itu nanti kami bisa bantu bagaimana misal Pak Sri Kardi buatin skema rencana usaha yang ingin kami ajukan ke bank atau ke pembiayaan syariah, itu bisa, kami bisa bantu Pak nantinya. Kami bisa bantu. Dan jasanya itu gratis Pak ya. Artinya kita berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman itu gratis Pak di sini. Dengan saya, dengan Ricardi di Malindo. Siap, mungkin ada lagi Pak, Bapak Ibu. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang Ayo teman-teman, adakah yang mau bertanya lagi? Bisa raise dulu. Izin bertanya Pak Ricardi. Siap Pak, siap. Ya, saya Ahmad dari Bandung. Ya. Kalau seandainya kita ingin mencontoh bisnis ini secara sederhana, kemudian memasarkan konvensional ataupun digital, kira-kira perizinan apa saja yang kita butuhkan Pak? Oh ya, baik. Siap Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya langsung jawab. Untuk kegiatan ini, produksi di rumah tangga itu saat ini perizinannya sangat mudah Pak. Untuk izin edar kita menggunakan PIRT. PIRT itu pembuatannya sekitar 15 menit aja Pak. Dari OSS. Itu sangat dipermudah oleh pemerintah. Dan saat ini kita selain PIRT bisa mencantumkan logo halal. Setelah produksi kita mendaftarkan produk kita untuk diverifikasi oleh tim penyedia sertifikasi halal Pak. Jadi hanya 2 itu aja Pak untuk perizinan dari industri rumah tangga Pak, seperti itu. Sangat gampang Pak untuk pengurusannya.
Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ada sedikit skema yang termasuk link kalau memang ada link yang bisa pendaftaran online atau apa gitu yang nanti bisa di-share supaya bisa kita coba begitu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Akan kami share Pak. Siap. Baik, untuk rincian modal awal itu kita bisa buka di obrolan Pak. Udah di-share sama admin, itu ada di Business Snack. Baik, mungkin ada dari teman-teman lainnya. Jadi dari sisi produksi dan distribusi, betul Pak, kita akan bantu buka akses. Jadi ketika teman-teman di komunitas ini butuh Pak Ricardi, wilayah ini ada akses distributor nggak? Kita bisa usahakan bantu Pak. Ada proposal untuk di-share ke investor, bisa Pak, ada. Itu di Business Snack itu ada jenis proposal. Kalau untuk Pak Abrohman itu hak usaha full Pak, jadi tanpa share profit Pak. Izin Pak. Siap. Ya. Untuk pelatihan produksi itu gimana Pak ya? Itu Oh iya, kira-kira. siap. Kalau untuk pelatihan produksinya itu Pak akan kami share by WA, nanti Pak WA ke saya, itu kami share gratis Pak ya, nanti bisa berproduksi di rumah. Siap. Untuk teman-teman yang ada di dalam forum ini, kalau ada yang tertarik untuk melakukan produksi, itu nanti bisa WA ke saya. Saya bagi cara memulai usaha pangan kering. Bahan bakunya banyak, ada ubi, ada pisang, ada rumput laut, ada labu, ada pokoknya hasil perkebunan pertanian itu bisa dibuat jadi pangan kering, tortilla, jenis tortilla. Nanti saya share, tinggal WA ke saya, cara buatnya seperti apa, bisa mulai dari rumah tangga. Sama Baik. ininya Pak, sama halo izin Pak. Siap Pak. Sama contoh itunya Pak, sama contoh bahannya. Oh iya, betul. Baik. Misalnya ubi, berarti contoh ininya resepnya gitu Pak. Iya, ada lengkap Pak. Lengkap. Oh, Pak, siap. Iya, siap. Akan kita share Pak, lengkap. Siap. Satu lagi Pak, izin Pak. Siap. Ya, saya Hairin yang tadi dari Kalimantan Pak, Kaltim. Ya, sebetulnya gini, tadi saya sudah baca bagaimana skema penawaran yang ditawarkan oleh Pak Ricardi dengan nilai investasi sekitar 1, sekian miliar sama yang 350 jutaan. Ya. Jika memungkinkan sih kebetulan di forum ini Pak Admin kalau memungkinkan untuk bisa
memfasilitasi untuk dilakukan syirkah secara kolektif per wilayah gitu. Jadi pada saatnya nanti misalnya sudah terbentuk sebutlah 5 wilayah, 3 wilayah atau bahkan hanya 1 wilayah gitu yang bisa terbentuk, ya at least ada follow up-an dari grup Sumu untuk materi yang Pak Ricardi sampaikan ini, sehingga tidak menjadi materi yang kemudian bias dan menguap begitu saja, karena sayang sekali ini potensi bagaimana anak negeri bisa kemudian ikut mengalahkan raksasa-raksasa bisnis yang sudah ada. Jadi sangat besar harapan saya kemudian jika Sumu melalui kantor pusatnya atau mungkin menunjuk satu wilayah-wilayah agar bisa bersyirkah, kita bisa lakukan perjalanan pelaksanaan bisnis ini per wilayah. Insya Allah seperti itu, Pak. Terima kasih. Betul. Itu saya sangat sepakat, Pak. Itu yang ingin kita tawarkan sebenarnya, bagaimana pusat bisnis Muhammadiyah ini punya bisnis di sektor pangan kering, Pak. Benar, saya sependapat, Pak, untuk itu. Oke. Ya. Nanti kita coba bahas di grup lagi ya, Pak. So yang sangat cemerlang dan bagus. Siap. Oke. Apakah ada pemaparan lain, Pak Ricardi? Kalau dari saya demikian, Mas. Artinya saya tunggu komunikasi selanjutnya dari teman-teman yang ingin dibantu bagaimana memulai awal bisnis ini. Nanti tinggal WA ke saya share cara-cara kiat-kiatnya yang berdasarkan pengalaman saya, Pak. Seperti itu. Nomor WA saya udah dicantumkan ya. Siap. Oke, siap. Sudah, Pak. Untuk nomor WA Pak Ricardi sudah ada di kolom chat dan sudah ada di grup ya, teman-teman. Baik, siap. Nanti bisa komunikasi. Dan grupnya insya Allah setelah ini akan kita buka biar teman-teman juga bisa diskusi. Oke. Mungkin ada closing statement lagi dari Pak Ricardi sebelum kita akhiri, atau sudah cukup, Pak? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan harapan kita yang kita titipkan lewat Mas Admin, Muhammadiyah bisa punya sektor bisnis industri pangan kering, karena dari jumlah keluarga besar Muhammadiyah ini sangat potensial untuk menjadi konsumen kita di seluruh wilayah. Artinya bisa mengalahkan, bukan mengalahkan, berkompetisi dengan raksasa-raksasa produksi snack yang sudah berpuluh tahun. Itu mudah-mudahan hari ini bisa menjadi titik tombak awal bagi unit usaha bisnis pangan kering di Muhammadiyah. Dan itu bisa memanfaatkan teman-teman di forum ini untuk bisa jadi ujung tombak di wilayah masing-masing, Mas. Itu aja dari saya. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Closing statement yang sangat membangkitkan semangat kita. Siap. Oke, teman-teman. Diskusi yang sangat luar biasa pada sore hari ini ya. Ini yang sore tadi sudah hampir 120-an. Ini antusiasme teman-teman luar biasa. Alhamdulillah. Bisa nanti dilanjutkan diskusinya lewat WA dan lewat grup. Siap. Terima kasih Mas Ricardi yang sudah menginspirasi materi pada sore hari ini. Siap. Akhirnya kita menapaki penghujung acara webinar. Semoga diskusi hari ini bisa semakin meneguhkan kolaborasi sebagai kunci percepatan bisnis dan pemberdayaan. Bersama-sama kita bangun ekosistem usaha yang lebih kuat, tentunya bersama Sumu dan disokong oleh teman-teman anggota semuanya.
Amin, amin. Sampai jumpa di webinar Sumo Katalis berikutnya. Saya dari Sekretariat Sumo pamit undur diri. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Bila bisa pilih hak, wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.